Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang proses oogenesis yang terdiri dari 5 anggota. Oogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel telur pada wanita yang terjadi di dalam ovarium. Ovarium yang ada di embrio memiliki sekitar 600.000 sel oogonium. Oogonium atau sel induk telur akan memperbanyak diri dengan cara membelah diri hingga jumlahnya mencapai lebih dari 7 juta oosit primer. Oosit adalah sel telur yang belum matang dan nantinya berkembang sekaligus matang di lapisan luar ovarium. Proses oogenesis diperlukan agar sel telur menjadi matang, sehingga pembuahan oleh sperma bisa dilakukan dan terjadi kehamilan. Proses oogenesis atau terbentuknya sel telur pada tubuh wanita dibagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama adalah pembelahan dan penggandaan, yang kedua perkembangan, dan yang terakhir fase pematangan. Fase pembelahan dan penggandaan. Proses oogenesis dimulai dengan adanya mitosis dan meiosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan 2 gamet sel anak yang identik. Sementara itu, meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 gamet yang masing-masingnya memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Fase perkembangan pembelahan sel telur pertama pada proses oogenesis mengalami perkembangan sitoplasma yang tidak seimbang. Akibatnya, ada satu oosit yang memiliki banyak sitoplasma, sedangkan oosit lainnya tidak memiliki sitoplasma. Oosit yang memiliki banyak sitoplasma berukuran lebih besar daripada oosit yang tidak mempunyai sitoplasma. Oosit sekunder yang berukuran lebih besar akan mengalami pembelahan sel telur kedua yang menghasilkan ootit. Sementara, badan polar pertama juga akan membelah menjadi 2 badan polar kedua. Dapat dikatakan bahwa ovulasi atau kematangan sel terjadi ketika oosit telah mencapai tahap perkembangan ootit. Selama masa hidupnya, diperkirakan setiap wanita bisa memiliki sekitar 400 sel matang. Lalu setelah pembuahan, maka ootit sudah melewati tahap akhir pematangan dan bisa menjadi sel telur. Ootit kemudian akan berkembang menjadi sel telur apabila bertemu dengan spermatozoa alias sel sperma. Jika oosit atau ootit bertemu dengan sel sperma dan pembuahan tidak terjadi, siklus oogenesis terulang kembali. Namun, tidak hanya itu, sel telur yang tidak jadi berkembang akan luruh dari dinding rahim dan menjadi darah menstruasi. Proses ini nantinya bisa mengalami degenerasi atau perubahan, tergantung pada faktor-faktor dalam tubuh yang bisa memengaruhi siklus haid ini. Pada awalnya, ovarium mengandung banyak sel induk telur atau oogonium yang bersifat diploid. Oogonium akan membelah diri secara mitosis menjadi oosit primer. Oosit primer akan membelah secara meiosis menjadi 1 oosit sekunder dan 1 badan polar primer. Setelah itu, oosit sekunder membelah secara meiosis menjadi 1 ootit dan 1 badan polar sekunder. Ootit akan mengalami pematangan menjadi sel telur, sedangkan badan polar sekunder akan luruh atau berdegenerasi. Sel telur matang dilepaskan oleh ovarium. Dalam proses ovulasi, folikel akan mengeluarkan sel telur yang disebut corpus luteum. Corpus luteum mengekskresikan hormon estrogen dan progesteron. Sekian penjelasan tentang proses oogenesis pada kali ini. Sekian, terima kasih.